Pembahasan alur cerita yang menarik hari ini adalah Gino dan Delina sudah kompak dalam upaya membantu Tias dan Yuni. Namun bantuan tersebut sebenarnya bantuan jebakan untuk menjauhkan mereka berdua dari Dean yang sedang mencarinya. Cara yang digunakan Delina dan Gino kali ini adalah cara licik untuk memanipulasi keadaan seolah-olah HP Tias dan Yuni sedang tidak aktif atau tidak bisa dihubungi. Sehingga Dean pun merasa bingung saat mencoba menelponnya. Seperti yang kita tahu, HP Tias sengaja dirusak Gino dengan cara disemprot pakai cairan. Sebaliknya HP Yuni dimatikan sekaligus disembunyikan dengan harapan supaya Dean kehilangan jejak mereka. Itu artinya Gino sudah mulai frustasi untuk bisa mendapatkan Tias dengan cara baik-baik, sehingga nekat menghalalkan cara untuk bisa menang dalam misi merebut Tias dari sang suami. Lalu apakah Gino akan berhasil dalam upaya licik untuk mendapatkan hati Tias? Tentu saja hanya berhasil menahan Tias tinggal di rumahnya sementara saja, akan tetapi gagal untuk memiliki pada endingnya. Bahkan sebaliknya, kelicikan yang digunakan akan menjadi senjata makan tuan, alias akan membuat Tias ilfil ketika tahu kalau Gino yang telah mengambil HP ibunya dan merusak HP pribadinya. Tias akan tahu kelicikan dan kejahatan Gino ketika sudah bertemu Dean dan mendapatkan informasi dari tukang servis kalau HP Tias sengaja dirusak seseorang saat diperbaiki. Makin seru namun miris hidup Gino yang sudah mulai frustasi. Bahkan di kisah cerita selanjutnya makin sulit dan tidak akan mungkin mendapatkan hati Tias lagi karena kelicikannya sudah terbongkar. Pembahasan menarik berikutnya adalah antara Gino dan Hani sudah sama-sama melakukan kelicikan dan kejahatan untuk bisa memisahkan Dean dan Tias. Namun pada kenyataannya nanti mereka sendiri yang menanggung akibat dan penderitaan yang dialami. Sebab mereka terkesan melawan takdir jodoh yang sudah ditentukan. Bahkan terus memaksakan kehendak yang pada akhirnya membawa mereka berdua masuk ke jurang penderitaan dalam asmara. Dan itulah fakta kenyataan yang akan terjadi di alur cerita selanjutnya saat Tias dan Dean sudah dipertemukan. Makin menarik untuk kita ikuti kisah selanjutnya. Jadi bunda-bunda subscribe dulu channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Episode selanjutnya, pertemuan Farhad dan Hani akan ada konflik yang terjadi. Sebab Farhad gagal mendapatkan berkas yang dibutuhkan untuk keperluan pemindahan aset dari pihak terkait. Sebenarnya berkas-berkas yang dibutuhkan Farhad sudah selesai, akan tetapi sengaja dimanipulasi oleh Zidan secara diam-diam, yaitu diambil paksa lewat teman pengacaranya yang menangani kasus pemindahan aset. Jadi dari sinilah nantinya Zidan akan menggunakan berkas pemindahan aset untuk bisa menarik perhatian dan dimanfaatkan demi bisa bertemu dengan Hani. Sementara itu pertemuan akan menegangkan ketika Hani menolak keinginan Farhad untuk mesra. Farhad akan dibuat curiga dengan sikap Hani yang terus menolak dengan segala alasan yang digunakan. Sebaliknya Hani makin bingung dan terpojok hingga takut jika sampai rencana dapatkan aset Gino sampai gagal. Maka dari situlah Hani akan tetap menggunakan alasan menolak kemesraan secara halus dengan harapan supaya tidak menyinggung perasaan Farhad yang sudah mencintainya. Hingga endingnya nanti lagi dan lagi Farhad gagal dapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya giliran Zidan yang akan memanfaatkan berkas untuk bisa bertemu dengan Hani. Nah dari sinilah awal mula hidup Hani mulai terkatung-katung di luar rumah karena sudah terjebak dengan perselingkuhan. Sehingga tak heran jika pihak keluarga terutama Sigit akan bingung ketika Hani tidak pulang seharian ke rumah. Dan itu akan terjadi secara terus-menerus dan akan menjadi beban buat hidup Hani sendiri nantinya. Jadi selama Hani masih berurusan dengan Zidan dan Farhad dalam skandal perselingkuhan, maka entah cepat atau lambat pasti akan mulai ketahuan kedok kejahatannya selama ini. Karena dari situ Hani sudah terlanjur basah dan terikat hingga tidak bisa lepas dari belenggu kejahatan. Maksud dan tujuan Hani saat ini adalah ingin membersihkan masalah Zidan dan Farhad dengan cara yang digunakan, namun akan gagal dan sia-sia karena Zidan tidak semudah itu dikalahkan oleh Hani. Makin seru dan rumit hidup Hani nantinya, sehingga akan membuat bunda-bunda senang melihat penderitaan dan kesengsaraan
yang akan dialami Hani di alur cerita berikutnya. Karena Hani akan tetap berurusan dengan hukum jika sampai ketahuan kedoknya. Episode selanjutnya, Delina berhasil membantu Gino untuk meyakinkan Tias dan Yuni yang saat ini disembunyikan di rumah Kemayoran, sehingga Yuni dan Tias akan terjebak dan sulit keluar dari rumah Gino. Jadi sebelum Tias dan Yuni ditemukan Dean, maka akan ada kesempatan buat Gino mendekati Tias dengan leluasa dan tenang. Akan tetapi tetap sia-sia dan tidak akan berhasil walaupun terkesan memaksa. Sementara itu Delina terkesan mendukung Gino, maka sama saja mendorong Gino ke jurang penderitaan. Karena dari Tias tidak akan mudah luluh hatinya atau tidak akan termakan bujuk rayuan Gino atau Delina untuk melepas Dean. Sebab Tias sendiri adalah karakter yang memegang janji dan tidak akan pernah ingkar. Dimana janji Tias adalah tidak akan cerai dari Dean kecuali Dean yang melepas. Itu artinya Tias akan tetap bertahan bersama Dean demi menepati janji walaupun nyawa sendiri sebagai taruhannya. Sementara itu Delina nampak percaya diri dan kompak bersama Gino untuk terus berusaha menjaga dan mempertahankan Tias untuk tetap bersama mereka. Jadi dari sini peran Delina terkesan ikut jahat demi membantu kebahagiaan palsu anaknya tentang asmara, tanpa Delina sadari sebelumnya kalau usaha dan tindakannya tersebut justru akan membuat penderitaan Gino semakin dalam. Yang seharusnya Delina mendukung Gino untuk move on dan mencarikan jodoh lain, malah sebaliknya malah meminta Gino untuk tetap jadi pembinor. Maka dari situlah resiko dan akibat akan ditanggung sendiri nantinya. Dimana ketika Gino terpuruk dan gagal memiliki Tias, maka Delina akan ikut merasakan penderitaannya. Gino terus berusaha mesra dengan Tias, terus memberikan perhatian saat di rumah. Bahkan ketika memasak di dapur, Gino terus mendekat. Namun apa hasilnya? Tentu tidak akan ada hasilnya, karena Tias akan tetap memastikan tidak akan balikan seperti dulu lagi, atau sudah tidak mencintai Gino lagi. Cinta Tias kepada Gino sudah terkubur dalam-dalam yang bersamaan dengan adanya Tias yang sudah sah menikah dan melangsungkan bulan madu bersama Dean. Jadi percuma juga Gino menggebu-gebu kejar Tias, karena pada kenyataannya itu semua hanya fata morgana alias kepalsuan saja. Hal itu akan terbukti dengan dialog Tias saat bicara sama Gino di suatu tempat. Dari dialog tersebut, Tias sudah memastikan dan menegaskan untuk kesekian kalinya dengan mengatakan, tolong jangan buang waktumu dengan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kita tidak mungkin bersama lagi. Kata Tias nampak jutek di depan Gino. Sebaliknya Gino masih memaksakan kehendak dengan mengatakan, aku tidak akan pernah berhenti perjuangin hubungan kita. Kata Gino nampak masih percaya diri dan yakin. Tanpa Gino sadari kalau Tias sudah mencintai Dean dan sudah melangsungkan bulan madu hingga nantinya kemungkinan akan hamil. Lalu bagaimana reaksi Gino ketika tahu Tias hamil? Apakah akan tetap perjuangkan cinta Tias? Tentu itulah yang menarik ya. Namun yang pasti Gino akan terus menghalalkan cara untuk bisa mendapatkan Tias. Karena bisa dibilang cinta Gino kepada Tias adalah cinta buta namun sia-sia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya. Terima kasih.